Selamat siang, teman-teman. Kita akan coba bahas ya dari apa yang kemarin sempat saya sampaikan di channel bahwa bagaimana kita menyikapi false break dan breakthrough. Ya, teman-teman. Hal ini timbul dari permasalahan USD Japanese yen. Nah, ya teman-teman. Nah, ya kemarin plan kita USD Japanese yen akhirnya kena SL. Sebelumnya teman-teman tahu ada support yang di break, ya. Dan kita punya demand di bawahnya. Di sini kita punya resisten yang sedang dites. Ya, resisten yang sedang dites saya kasih ada titik-titik. Nah, saya selalu bilang saat ada support yang di break, ada dua kemungkinan. Ya, dia akan false break kembali, baru lanjut, atau dia bablas ke bawah, teman-teman. Ya, kebablas ke demand. Ini mungkin nanti mental. Atau seperti ini, dia bablas break demand. Nah, kita nanti bisa cari sell. Ya. Jadi dalam kondisi seperti ini ada macam-macam. Ini skenario jika dia false break. Ya. Lalu dua skenario lagi, if market terjadi keadaan ini atau keadaan yang ini. Ya, teman-teman ya. Sama-sama breakthrough. Ini breakthrough. Dan ini pun sama breakthrough. Tapi at least finishingnya dia beda. Dia engulf dari demand. Breakthrough dan engulf demand. Tapi kalau kita lihat yang terjadi, price naik, ya, sempat false break ya. False break karena setelah break dia balik, price naik, kita punya area supply di sini. Harapannya price akan masuk ke supply dan turun. Ternyata dia break ke atas. Break ke atas. Supply ini clear. Ya, teman-teman. Supply di sini clear dan market ganti berubah, ini jadi demand. Ini jadi demand. Supply ini sudah clear sekarang. Nah, ini pun saya bilang false break. Karena dia break dan balik ke demand dulu. Ya. Break dan balik ke demand dulu. Cari muatan lagi. At least setelah itu, setelah tertahan demand dia naik lagi ke atas, teman-teman. Ya, price naik lagi ke atas. Sampai sekarang belum ada koreksi. Nah, kalau melihat dari kejadian ini, resisten yang di break, yang terjadi breakthrough. Ya, ini demand ditinggal di sini. Harapannya apakah dia akan begini? Selanjutnya. Ya, teman-teman ya. Jadi, saat kita bicara support di break, ya, support ini di break.
Nah, saat support ini di break, ada berapa kemungkinan yang bisa terjadi. Bagaimana kalau dia break lalu balik? Apa yang kita lakukan? Bagaimana jika support di break, dibikin base, lanjut, ya potensialnya kita mungkin akan sell di sini nanti. Harapan ini akan support di break, ya, dan breaknya breakthrough. Tapi sambil dilihat apakah di sini dia nancep di demand, ya. Ada lagi yang seperti ini, support di break, ya, dan demand di sebelah kiri di clear. Di konsep yang ini kita lebih leluasa untuk sell. Ini kita lebih leluasa untuk sell. Karena demand clear. Ya teman-teman ya. Demand break. Kalau di sini demand retest. Ya. Kalau kasus ini bisa geser ke kiri dikit. Support clear. Di sini ada demand mungkin. Nah, saat support break pasti di support ini ada demand dong. Ya demand clear. Aktiflah supply. Demand di sini jadi target maksimal. Mungkin di sinilah. Nah, demand di sini jadi target maksimal. Demand sebagai target. Ya. Ini cukup kompleks, teman-teman. Cukup kompleks. Jadi Anda harus ngerti saat break itu yang terjadi seperti apa. Nah, saat seperti ini, demand break ini lebih leluasa sell atau demandnya ini belum kesentuh. Nah, ini kita juga leluasa untuk sell. Menjadi target. Ya teman-teman ya. Jadi saat Anda lihat price itu lari, Anda bisa menentukan yang terjadi break apa dulu, breakthrough atau seperti apa. Nah, yang jadi problem kemarin di yen, ya, saya menganggap demand-nya yang kokoh adalah ini. Ditambah ada resisten-resisten di sebelah kiri. Ternyata mungkin area sebesar ini nah, area biru muda ini ternyata mungkin ini the demand yang direspon oleh price, makanya dia naik dan naik lagi. Tapi no problem selama kita pakai SM, ya. Jadi kita selalu bisa evaluasi apa sih yang terjadi pada market berikutnya, ya. Jadi teman-teman yang harus tahu adalah saat break itu ada dua, potensinya ada dua dulu. Break false, ya false break,
atau breakthrough. Dan saat breakthrough Anda harus lihat di bawahnya seperti apa. Sama juga teman-teman dengan adanya uptrend tadi kan downtrend ya. Break. Kita cari demand targetnya di supply. Resistance false break ya. Ini demand. Lalu bagaimana dengan ini? Resistance di break 12. Apa yang kita lakukan? Harap perhatikan jika memang price masuk di area supply. Ya. Harap diperhatikan jika dia masuk ke area supply. Nah, ini hal yang sama. Tapi supply di atas ini engulf atau break. Nah, ini enak banget ini. Targetnya Anda bisa cukup jauh. Ya. Jadi target kalau di sini ini Anda buy di sini targetnya ini aja. Kalau ini di naik supply di atasnya lagi. Bisa cari target yang maksimal. Ya teman-teman. Jadi harap dibedakan antara false ini breakthrough dan breakthrough. Nah, kemarin di USD Japanese Yen support di break, dia pullback, tapi bablas lagi ke atas. Kita coba lihat di kasus yang ini ya teman-teman. Ini hampir mirip. Demand di break, dia pullback, ya. Ini di clear lagi, pullback. Ya ada pullback, tapi langsung lanjut ke bawah. Ya, kalau ini masih ketahan di area ini mungkin. Kalau yang di sini break ya, sama ini break juga. Ini break, saya kasih tanda hijau ini ya. Ini juga break. Ini mah naik, turun. Ini naik bablas. Naik dan bablas ke atas. Ini naik dia turun. Ya harapannya kemarin sih ada reversal itu. USD Japanese Yen ini ya. Tapi ternyata nggak terjadi reversal itu. Malah price condong semakin uptrend. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman ya. Ini ada support. Ya, support. Yang terjadi jelas breakthrough. Breakthrough supportnya. Ya, kita tunggu pullback dulu. Kalau kita lihat di time frame kecil, nggak kelihatan supply-nya. Nah, kalau di sini ini supply-nya. Tapi jadi masalah ini supply-nya juga break juga. Coba kita cek. Ya. Nah, supply-nya sempat ketembus. Harusnya secara teori kita akan bayar di sini.
ya. Karena supply clear kita akan buy di sini. Supply clear. Ya teman-teman, supply clear. Nah, break sekarang supply. Supply-nya break, demand-nya juga break. Saat demand break, muncul supply baru. Nah, price masih ada di area ini. Terkadang, kenapa sih kita sebagai trader wajib ya pakai SL? Ya wajib pakai SL. Ya karena hal-hal di sini. Ada masanya market itu enggak seperti yang kita hadapi di teori. Ada masanya market itu enggak mau manut atau enggak mau ngikut ke price action. SND price action. Ya, tapi itu no problem. Karena satu, resiko Anda terukur dulu. Kedua, saat resiko Anda sudah terukur, Anda juga entry tidak sembarangan. Anda punya level buat entry. Ya teman-teman. Anda punya level buat entry. Dan dengan adanya seperti ini Anda jadi tahu apakah saya harus entry sekarang atau enggak. Apakah saya harus entry sekarang atau tidak. Ya. Bukan saya bilang sekarang ini kita akan sell dulu. Kita tunggu dulu karena market lagi kurang bersahabat. Kita wait and see dulu aja deh minggu ini. Ya kedepannya kita akan lihat dulu apa yang akan terjadi ya. Wait and see. Break atas, break bawah dulu. Kita lihat apa yang akan muncul. Sinyal apa yang akan diberikan kepada kita. Ya teman-teman ya. Nah, jika kasus seperti ini, resisten di break. Breaknya breakthrough dan dia meninggalkan demand. Saat dia kembali ke sini kita akan buy. Target maksimalnya di atas sini. Kita punya pas, kita punya approach, kita punya reaksi. Sekali lagi ini adalah target maksimal. Target maksimal. Oh, kita lihat. Kita lihat ke ya teman-teman. Nah, oke. Kemarin kita akan buy di sini dan break. Nah, stop loss price pullback. Pullbacknya kemana sih? Ya, price pullback. Pullbacknya kemana? Supply. Ya, supply. Break dulu. Tapi kita tahu ini supply. Ya, hit SL no problem. Kita akan tahu nextnya kita mau gimana. Ini supply. Dan dia masuk ke demand, price pun masih tertahan lagi. Dengan adanya break-break yang tidak signifikan. False break lagi. Ya. GBP/CHF kemarin kan kita punya plan buy di sini dan di sini pun area kita tunggu. Karena saya tandai waktu itu di
mappingnya. Nah, kembali ke sini ya teman-teman ya. Jadi patokan ini, false break, breakthrough yang seperti apa, demand-nya hanya retest atau demand-nya break, ya. Ini kalau bisa Anda mengerti dulu, baru kita bisa melangkah ke next step yang lebih jelas. Bagaimana jika breakthrough dia kecahan supply, dan bagaimana jika breakthrough dia memakan supply, supply-nya dimakan. Supply-nya dimakan, baru dia pullback ke bawah. Ya, ini lebih clear harusnya buat entry. Tetapi Anda lihat juga pada oil ya, supply-nya break. Mungkin inilah pertahanan utama dari market di sini, SR flip ya. Sehingga demand ini pun nggak kuat menahan price atau menahan harga. Dan kalau dibilang secara tren, price masih downtrend. Ya. Jadi teman-teman, titik pentingnya kita di sini. Kalau false break bagaimana, breakthrough bagaimana. Breakthrough-nya yang seperti apa? Ya. Karena nanti akan ada lagi market di mana seperti ini. Resisten di break. Dia bikin zone naik. Kelihatannya mau turun lagi nih, tapi nggak mau naik lagi. Kelihatannya mau turun lagi nih, tapi naik lagi. Ada kondisi seperti ini juga tuh. Kita punya demand. Kita mau ancang-ancang nih buy di sini. Nunggu pullback dulu. Ternyata dia nggak mau pullback, ternyata dia bikin demand baru. Bagaimana dengan ini? Dia bikin demand baru juga. Nah, cara menyikapi inilah yang harus kita ngerti. Jadi teman-teman kalau perhatikan, ada yang movementnya seperti ini, ada yang movementnya seperti ini teman-teman. High, low, high-nya kecil-kecil aja. Ada yang lalu setelah itu dilanjut ke atas. Ini masih retest. Nah, ini sudah terjadi movement yang cukup kuat. Ya. Higher high. Higher high. Di break lagi. Tukar ya. Di break lagi. Price ya sempat ke sini. Dia bikin demand lagi. Bikin demand lagi. Ini bikin demand lagi. Nah, bagaimana menyikapi? Ya, zoom. Kalau kita ketemu dengan market seperti ini, biasanya saya akan biarkan ini engulf dulu. Engulf dulu. Engulf dulu. Jangan sampai dia masuk ke sini. Ya, di tengah-tengah ini teman-teman. Ya, kita baru nanti akan sell. Berarti demand ini clear dulu. Baru kita cari sell. Targetingnya karena ini engulf. This level. Mungkin juga waktu dia break ini, bisa dia break false. Balik ke atas. Atau dia break seperti ini. Nah, berarti ini demand-nya juga kosong. Ini tinggallah supply. Pullback, ini targetnya. Ya teman-teman. Cuman secara teori seperti itu, di market kadang-kadang akan berbeda hasilnya. Apalagi ditambah USD Japanese Yen semalam kena news. Oke. Jadi tetap setia dengan metode Anda, jangan gampang berubah. Walaupun hit stop loss, yang perlu kita rem adalah diri kita sendiri. Ya, jangan terlalu banyak entry, lotnya diperhatikan.
Oke teman-teman, thanks for watching dan semoga bermanfaat. Thank you.